Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Semua berawal di tahun 1989, waktu itu usia gue sekitar 10 tahun, gue duduk di kelas 4 SD waktu itu. Gue mengikuti atau menjalani sebuah operasi mata di sebuah klinik mata di Jakarta. Sebenarnya gue ini adalah anak bayi pada saat lahir itu ya. Gue itu terindikasi memiliki kelainan katarak bawaan dari lahir. Jadi di usia 1 minggu orang tua gue melihat adanya kelainan di mata kiri gue, dan di usia 1 tahun gue sudah menjalani 1 kali operasi, tapi di kota kelahiran gue. Sayangnya operasi itu gagal ternyata. Itu pun diketahui setelah gue berusia sekitar 5 atau 6 tahun ya, begitu gue di sekolah TK gitu ya. Lalu dokter di kota kelahiran gue melakukan treatment beberapa kali untuk mata gue yang sebelah kiri, dan melakukan pemeriksaan juga. Ternyata di mata gue yang sebelah kanan itu juga sudah terlihat adanya gejala katarak. Nah, di usia gue 9 tahun, gue dirujuklah ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan menjalani operasi perbaikan mata yang sebelah kiri dan juga mengangkat katarak di mata sebelah kanan. Tapi pertama kali gue datang ke klinik itu, akhirnya dokter memutuskan untuk mengoperasi dulu mata gue yang sebelah kiri gitu ya. Kan gak mungkin dong dua-duanya, kasihan gue gitu ya, matanya dua-duanya ditutup, susah dong gitu kan. Jadi kemudian dibuat appointment lagi untuk tahun berikutnya mengoperasi mata sebelah kanan. Nah, awal operasi mata sebelah kiri itu semuanya berjalan baik-baik aja. Alhamdulillah penyembuhannya juga, progresnya juga cukup bagus gitu ya. Tahun berikutnya gue kembali lagi ke klinik itu, fungsi mata gue sudah kembali sekitar 70% lah. Nah, kemudian dokter memutuskan untuk mengoperasi yang sebelah kanan. Singkat cerita, pagi itu operasi akhirnya berlangsung. Setelah beberapa jam, gue mulai tersadar dari pengaruh bius. Gue udah mulai bangun gitu ya, dengan mata kanan yang ditutup karena habis dioperasi kan yang kanan. Di mata kiri gue gitu ya, gue melihat dengan mata kiri lah ya. Mata kiri gue itu kan fungsinya baru sekitar 70%-an ya pada saat itu. Di situ gue melihat ada seseorang yang berdiri di bed gue. Jadi kan gue tidur terus dia itu berdiri di sisi sebelah kiri tapi agak ke bawah. Berarti dia agak sedikit dekat dengan kaki gitu ya. Nah, dia adalah seorang perempuan berbaju hitam, jubah hitam gitu. Dalemannya putih, terus dia juga pakai tudung panjang gitu ya. Kalau teman-teman tahu, itu seperti suster gereja zaman dulu ya, yang bajunya hitam gitu panjang gitu ya. Gak tahu deh kalau sekarang. Nah, gue tuh berpikir aja sih, namanya juga anak kecil gitu, gue berpikir ini paling juga tetangga sebelah nih gitu ya, keluarganya yang ada yang dioperasi juga mungkin gitu. Terus dia berdiri di bed gue, deket bed gue tuh cuman pengen kepoin aja gitu ya, ini anak kecil kenapa gitu kan. Suster itu cuman diam aja kok, dia cuman ngelihat ke bawah gitu. Terus gue jadi nggak berpikir lagi, gue tiduran lagi, gue mulai tutup mata gue lagi, dan ada perawat yang datang. Lalu perawat itu, "Olive udah bangun ya?" nanya gitu kan. "Olive udah bangun, mau suster panggilin mama nggak?" gitu. Terus, "Ya sus, tolong panggilin mama dong." Nah, begitu si perawat klinik itu keluar, si suster itu juga hilang gitu ya. Gue nggak lihat dia lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, gue nggak mikirin itu. Terakhir tuh gue jadi inget itu siapa ya sebenarnya gitu kan. Karena
gue melihat dia itu berbeda banget sama orang-orang yang gue lihat di klinik itu. Jadi setelah 2 tahun gue bolak-balik ke klinik itu, gue jadi tahu dong suster sama dokternya itu kostumnya seperti apa gitu. Jadi mungkin sepertinya ya mereka itu memakai kostum yang temanya itu bukan terlalu formal tapi lebih ke casual gitu ya. Karena mereka memakai baju dengan warna-warna yang lembut pastel gitu ya. Orange muda, kuning muda, pink, ungu, biru, hijau gitu ya. Jadi nggak ada yang pakai baju yang warna-warnanya pekat atau yang plain seperti warna putih ataupun hitam gitu ya. Nah, singkat cerita 3 hari berikutnya, gue kembalilah ke klinik itu tujuannya untuk check up dan buka perban mata gitu ya. Nah, seperti tahun sebelumnya dokternya sama, terus ruangannya juga nggak jauh beda gitu ya. Waktu itu gue datang dengan mama, papa, terus adik gue. Lalu di dalam ruangan itu ada om dokternya sama 2 orang suster. Nah, lalu om dokternya bilang kalau om mau buka kasa matanya Olive. Olive kalau begitu kasanya dibuka merem dulu, setelah om hitung sampai 5, nanti baru matanya dibuka ya gitu. Gue ikutin lah instruksi sang dokter ya. Nah jadi begitu gue membuka mata setelah hitungan ke-5, nah gue kasih tahu dulu nih ke teman-teman. Jadi tuh rasanya tuh ya kalau kita habis operasi mata itu, begitu kasanya dibuka, begitu perbannya dibuka, itu kayak kita tuh tidur terus gelap gitu semuanya, terus tiba-tiba kita kebangun dan tiba-tiba lampu nyala gitu. Nah jadi mata kita tuh silau ya, aduh perih gitu kan. Cuman beberapa detik kemudian kalau kita udah mulai bisa ngerjap-ngerjapin mata gitu ya, terus pupil mata kita kan juga pasti dia akan berkontraksi dan akan beradaptasi dengan cahaya yang masuk ya, sehingga penglihatan tuh jadi lebih terang, jadi lebih clear gitu ya, terus jernih banget gitu. Nah terus karena gue girang gitu ya, mata gue sudah jernih, terus si omnya juga nanya, om pakai baju apa Olive? Terus mama papa pakai baju apa gitu ya. Nah itu gue observasi ruangan dong, ngelengos kanan kiri gitu ya, biasalah. Nah di pojok ruangan itu ada sebuah alat radiografi sepertinya kayak USG gitu ya, ada layarnya gitu, cuman dia itu khusus untuk mata. Nah alat itu lagi dalam posisi mati sebenarnya, terus taruhnya di pojok ruangan si om dokter ini juga gitu kan, ruangannya cukup luas kok. Nah terus di samping alat itu, alat yang mati itu, disitulah pertama kali gue melihat dengan jelas si suster yang berbaju hitam yang gue lihat beberapa hari sebelumnya pada saat gue selesai dioperasi. Nah, suster itu kali ini gak sendiri. Dia bawa 3 orang temennya, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ketiga orang temannya itu memakai baju putih seperti layaknya perawat pada umumnya gitu ya. Tapi gue yakin sih mereka itu bukan perawat atau suster di klinik itu, karena dress code-nya beda banget kok. Dan yang lebih membedakan lagi, kulit mereka terlihat lebih abu-abu dan pucat. Itulah gue tahu bahwa ini bukan manusia nih. Mereka kemudian menatap ke arah gue, cuman tatapan itu kosong. Waktu itu gue takut banget sebenarnya. Cuman ya gue buru-buru nutup mata gitu ya. Gue tutup mata, lalu si om dokternya bilang, jangan tutup matanya pakai tangan, nanti om yang tutup pakai perban katanya. Jadi
mata gue itu ditutup seperti ada apa namanya, plastik gitu ya, bahan dari plastik itu bentuknya kayak tempurung gitu, kayak kulit telur gitu ya, setengah gitu bentuknya, dan itu alat itu diplesterin di mata gue, jadi mata gue itu terlindung dengan cangkang itu gitu ya, supaya nggak kekucek dan supaya nggak kena air juga pada saat itu. Itulah saat pertama gue bisa melihat mereka. Gue sih bersyukur, mata gue alhamdulillah sampai sekarang sih ya, alhamdulillah tuh gak ada gangguan gitu ya. Gue bahkan tidak memakai kacamata di usia gue yang ke-40 tahun. Gue gak pakai kacamata sama sekali. Gue masih bisa sedikit awas gitu ya untuk menulis di depan laptop, di depan gadget gitu, gak ada masalah. Cuman sejak hari itu sampai sekarang gue semakin jelas melihat mereka juga. Mereka dalam tanda kutip. Hanya dengan bertambahnya usia, gue bisa mengontrol untuk tidak mengabaikan mereka gitu ya. Sebenarnya kita dan mereka itu hanya hidup di dunia yang dilapisi, yang dibatasi oleh membran yang sangat tipis sebenarnya. Jadi mereka ada kok, kita juga wajib percaya bahwa mereka itu ada, tapi kita memang tidak perlu berinteraksi dengan mereka. Jadi lo jangan ganggu gue dan gue juga gak akan ganggu lo gitu loh istilahnya. Nah tapi ada lagi manfaatnya gitu ya. Gue sekarang tuh menjadi terbiasa, sejak saat itu gue jadi terbiasa untuk siaga, maksudnya untuk lebih berhati-hati. Terus kalaupun gue harus ngumpul-ngumpul sama teman-teman di tempat-tempat yang baru gitu ya, gue selalu ngingetin teman-teman untuk nggak ngomong macam-macam, nggak berbuat yang aneh-aneh gitu ya. Terus untuk tetap jaga kebersihan gitu, seperti sekarang itu di rumah gue selalu ya tidak pernah mematikan lampu kamar, tidak pernah mematikan lampu kamar mandi, terus nggak pelit-pelit soal nyalain atau matiin lampu gitu ya. Jadi gue membiarkan lampu tetap menyala di ruangan-ruangan yang sepertinya matahari nggak terlalu eksis untuk masuk gitu ya cahaya mataharinya. Jadi gue membiarkan rumah itu selalu terang benderang gitu ya. Begitu juga kamar mandi, gue nggak pernah membiarkan kamar mandi itu sedikit aja kotor. Jadi memang harus bersih, selalu bersih dan kering gitu, karena mereka akan suka di tempat-tempat yang lembab. Begitu juga dengan sampah, nggak boleh ya numpuk sampah gitu kan, karena mereka juga seneng ada di area-area yang kotor seperti itu. Itu sih cerita gue saat pertama kali. Sampai saat ini gue masih sering kok melihat mereka gitu ya. Cuman gue sih lebih untuk pura-pura nggak lihat ya, walaupun sebenarnya mereka tahu pasti gue bisa ngelihat gitu kan. Cuman ya gue sih bodo amat, gue nggak pernah mau memperdulikan kalau mereka ada di sekitar gue, asal tidak mengganggu gitu ya. Nah rajin ibadah itu udah mesti kalau kita sholat dan ngaji ya untuk yang muslim, terus kita rajin beribadah untuk teman-teman yang agamanya berbeda, itu pun bisa menghambat mereka untuk ganggu kita kok gitu. Itu aja sih cerita gue kali ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya, semoga semuanya bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Dan untuk podcast Do You See What I See, sukses selalu, semakin berjaya aja gitu ya, semakin kompak teman-temannya semua. Dan gue Olivia, terima kasih sudah mendengarkan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.